Malam 1000 bulan. Judulnya kan Malam 1000 bulan, itu pas Ramadan ngisinya, tapi lembaga seni budaya atau terus mau puisi macam-macam. Jadinya aku harus dikerjain. Coba Pak Ketua PWM puisi atau apa? Tapi enggak, saya langsung suluk. Sang soyokan warara apior soroting lintang kumedap titis sonyo makyora atri lumrang kandaning apos pito. Wes kaget semua. Kita bisa suruh boleh melatih semuanya. Nah, itu nyaman tergantung melihat situasi dan kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin mujahidina zahirina ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur terus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberiannya, atas semua nikmatnya, sehingga pagi yang cerah ini kita dapat hadir di Aula Gedung Muhammadiyah wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Semoga semua apa yang kita lakukan mulai pagi ini dan seterusnya tercatat sebagai amal soleh kita semua. Yang terhormat Ustaz Satria Nurul Abdi, Majelis Tabligh PWM DIY, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Sabtu pagi. 2 bulan yang lalu saya juga hadir dalam pengajian Sabtu pagi menggantikan Ustaz Ahmad Muhajir LC yang waktu itu berangkat ke Solo pengajian menjelang Muktamar Muhammadiyah bersama Ustaz Adi Hidayat. Mikir saya itu lukiran gitu. Tiba-tiba Pak kita besok pagi jadwal Pak kita, salah mempersepsikan. Waktu itu temanya tentang pasar dan masjid. Nah, kemudian hari ini kami akan menyampaikan oleh-oleh muktamar plus muslim. Oke, jadi terkait dengan impian Muhammadiyah untuk membumikan risalah Islam berkemajuan dan juga isu-isu strategis. Cuma nanti gayanya gaya saya yang Jogja. Jamaah rahimakumullah, jadi muktamar telah memutuskan salah satu program ke depan yang disebut sebagai Risalah Islam Berkemajuan. Kenapa? Karena sampai sekarang masih banyak yang bertanya, kok dadak nganggo Islam berkemajuan iki kok memang ono Islam berkemunduran. Apa ono Islam sing mandek, jarene Islam ki ajeg. Nah, begitu. Akhirnya diurai, diperjelas, diulang-ulang agar paham kenapa tiba-tiba Muhammadiyah memilih diksi kata kredo apa ya nek wong Jawa ki yo milih kata berkemajuan. Ternyata kata berkemajuan itu bukan pilihan dari periode saat ini saja. Bahkan sejak Muhammadiyah didirikan,
kata berkemajuan langsung dilisankan oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan bahasa Jawanya yang sangat kental. Semoga Ustaz Satria paham. Dadi wong Islam sing kemajuan, ojo leren lehmu dadi wong apik, ojo kesel-kesel anggonmu berjuang kanggo Muhammadiyah. Bahasa Indonesianya apa? Itu. Nah, akhirnya di Indonesia kan kemajuan itu tadi menjadi berkemajuan. Jangan diartikan kemajuan. Nek wong Jawa kemajuan iki kladuk kurang wani juga nabrak aturan. Bedanya kemajuan dengan berkemajuan itu beda. Kemajuan itu waton gabrus. Waton gabrus itu bahasa Indonesianya ya angel. Ben nuansane tetap yo jago berkemajuan. Waton gabrus, tapi kalau berkemajuan itu satu bisa menyesuaikan tuntutan lingkungan atau bahkan melintasi. Tapi tetap neng Jakarta bicaranya warna-warna, kendaraannya warna-warna. Neng yo aja nganti terus nabrak-nabrak aturan pakem. Nah, itulah yang namanya berkemajuan. Bedanya karo kemajuan. Nek bahasane majelis tabligh itu ya, kita itu ada yang namanya qaidah. Bahasanya Arab qaidah. Lah nek nabrak-nabrak itu bahasanya Arab dul qaidah. Jadi nek ana ngomong itu, wal wong aja dul qaidah itu berarti bukan dul kaidah ya, tapi dul qaidah itu nabrak aturan. Nabrak aturan itu namanya dul qaidah. Jadi tetap ada relnya, tetap lewat pakem, hanya jangan sampai mandek lintasi. Itu yang sudah dicontohkan oleh Kiai Dahlan. Karena waktu. Yang pertama itu tetap hanya menegaskan tentang tauhid. Dan kita semuanya tahu dalam surat An-Nisa itu sebagai pedoman kita, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, dan Dia Allah mengampuni segala dosa yang selain dari musyrik. Itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, memang kata musyrik sejak dulu kan sudah menjadi concern Muhammadiyah untuk menghilangkan TBC dan sebagainya. Cuman implementasinya nanti sampai di bawah. Bahasa simpelnya iki nggo awake dhewe ning aja gampang musyrike wong liya. Betul nggih? Jadi ini memang untuk diri kita, tapi tidak perlulah kita memusyrikan orang lain. Nomor 1. Nomor 2, ya, arujuk ilal Quran was sunnah. Ini juga sabda Rasul, juga sudah sangat jelas. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma la mastaktum bihima kitaballah wa sunnatu Rasul. Aku telah tinggalkan pada kalian 2 perkara, kalian tidak akan tersesat selamanya. Aku telah tinggalkan pada kalian 2 perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnah Rasul.
Ini sudah jelas dulu bahwa kita dalam beragama mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oke. Tetapi ternyata semakin kita mendalami, ya, semakin kita mendalami itu juga semakin memudahkan kita dalam menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Satu sisi lain karena kita memang juga berislam secara kafah, ya alladzina amanu qulu fis silmi kafah. Kemudian juga kita diperintahkan untuk mencontoh kepada Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Ternyata seperti yang tema-tema yang saya sampaikan kemarin, banyak yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi uswah hasanah kita terlewatkan, terutama dalam aspek muamalah duniawiyah. Termasuk bahkan ya kemarin waktu saya menyampaikan itu, saya baru dong yang sekarang sedang kata yang paling disukai. Kata yang paling disukai tidak hanya orang muslim suka, non muslim suka, generasi milenial suka, yaitu kata tajil. Tajil itu di hadisnya nanti kalau saya at-tajil wa sadukul aminu al-ayah apa lagi. Kalau bahasa teksnya pebisnis yang jujur dan amanah, lanjutannya nggak apa kemarin itu nanti kalau di akhirat surganya bersama Rasul dan Syuhada. Oleh-oleh nih tinggi, nyausi oleh-oleh sekian mutamar kali hasil musbih. Tajir kata aslinya pebisnis, tapi oleh orang sekarang dimaknai wong sugih. Ya, tajir. Ya nek canong udah muni wah tajir gitu. Itu bahasa Arab gitu, tajir. Sok midanget ta cahanan gabungan tajir. Makanya nek kondur ngendika judule pengajian hari ini adalah tajir ditakon canom tajir ki artine apa to Le gitu ya. Tajir. Mak takon canom Le tajir ki apa to kok Pak kita muni ciktone tajir. Jadi tajir itu dimaknai oleh saat ini oleh media itu adalah orang kaya dengan ciri uangnya tidak berseri dan sebagainya. Oke, tapi nanti ada persyaratan di bawahnya. Apa? Cuan. Oh, penghasil cuan. Ini Ustaz tablik yang juga. Nah, itu. Nah, itu yang jarang juga diungkap sehingga akan menjadi kafah itu kadang-kala terlewatkan. Ya memang tema-tema tertentu mungkin khusus yang itu nanti pas tema-tema saya menyampaikan, karena kalau dari majelis tabligh rawangun gitu ya. Itu yang pertama tadi tauhid, yang kedua adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang ketiga istihad. Istihad itu juga ciri dari Muhammadiyah itu sendiri yang tadi berkemajuan tadi, tapi tetap menggunakan rel, tidak kemajuan, tidak nabrak-nabrak, tidak dulqaidah. Nah, kalau bahasa saya orang manajemen itu adalah kreatif, inovatif, up to date. Kreatif, inovatif, up to date itu adalah ijtihad. Selalu mengikuti tuntutan lingkungan atau melintasi. Itu kalau melintasi itu kecepatannya ya, tetap jalurnya pondok. Nah, itu. Nah, di sini memang perlu terus karena lingkungan berubah begitu cepat. Lingkungan berubah begitu cepat. Kalau kita tidak bisa mengikuti, bahkan tidak bisa melintasi, ya ketinggal ambruk. Ya. Nah, sejak Kiai Dahlan kita sudah nampak keunggulan itu. Kiai Dahlan sampai menyatukan antara pendidikan umum dan agama. Dibahasakan sekarang jadi bodoh. Nek Kiai Dahlan dia menyatukan antara pendidikan umum dan agama, di bahasa sekarang kan namanya pendidikan holistik integratif. Bukan ini bahasanya menjadi keren toh. Ini sekaligus bahasa holistik integratif itu
nek sekolah Muhammadiyah ya diajarkan ilmu umum, ya diajarkan ilmu agama. Itu yang namanya holistik integratif. Untuk kaitannya kesehatan juga dirubah. Yang dulu itu kalau ada orang sakit itu selalu dikaitkan dengan makhluk halus, dengan demit, kesamber, liwat pojok dan sebagainya. Oleh sejak diwujudkan dengan pelayanan kesehatan yang modern, dipercayakan kepada ahlinya dokter secara medis, dan sekarang alhamdulillah PKO bisa berjalan dengan baik. Itu namanya adalah ijtihad. Yang nomor 4 itu memang wasatiyah. Wasatiyah kuwi prasojo bahasa Indonesia nih, basa Jawa nih. Tidak boleh ultra konservatisme dan ultra liberalisme. Tidak perlu kita menggunakan simbol-simbol yang biar nanti nampak sekali Islam bingit begitu nek mau. Nek yo ranjur ugal-ugalan. Wong ning omah le makan ning masjid saka omah kok yo nganggo kaos burine ana tulisane. Nggih, burine ana tulisane apa umpamane. Sing maca kethek. Nah, itu kalau memang kita dari rumah saka dalem, biyen budaya kita adalah saka dalem ki sarungan, bagian, nganggo pecis, nganggo demunggo. Misalnya gitu. Pas lelungan, pas tindakan neng dalan kaosan, ora usah kudu ganti sarung, ora usah kudu ganti batik, ya tetep kaosan. Di forum resmi umumnya do jajasan, sholat jajasan. Pas acara waktu itu adalah OBC, Olimpiade Budaya, OBC toh, MJE Muhammadiyah Jogja Expo, persiapan musyawarah wilayah yang ada di UAD waktu menjelang muktamar OBC. Apa itu namanya? MJE Muhammadiyah Jogja Expo. Nah, waktu itu pas rampung penutupan pembukaan, acara rampung terus pas sholat. Wah, banding menika pas pembukaan, kita pembukaan acaranya penuh dan sholat neng masjid Islamic Center UAD itu benar-benar warna kita yang menunjukkan ini. Sing mau bar pentas dadi wayang wong le sholat neng masjid Islamic Center yo dadi bakong nganggo sandangane kuwi ngono. Sing pendekar tapak suci ya aja nganggo tapak suci. Sing ya memang di situ dosen-dosen melu gabung ya tetep. Itu yang namanya. Jadi enggak usah ekstrem. Sing bila panitiane nganggo beskap, nganggo blangkon, nganggo macam-macam. Itulah yang namanya adalah wasatiyah. Termasuk hal yang lain, tengahan. Ibadah juga tengahan, berperilaku juga tengahan, macam-macam. Ini dikembangkan termasuk di masyarakat. Karena apa di situ bahwa kita memang harus bisa menunjukkan, ini ada ringkasannya karena banyak sekali. Kami mengutip dari laman resminya, laman itu webnya PP Muhammadiyah atau internetnya PP Muhammadiyah. Apa yang dilakukan Nabi sejalan dengan perintah Allah yang mengecam sikap ekstrim di semua dimensi kehidupan. Dalam ibadah ritual, contoh-contohnya banyak, mengucapkan yang masjid terus dileke, Gusti orang yang masjid terus, keluargamu makan nyokong misalnya gitu. Dilarang gulu itu yang mau ngibadahi pol-polan. Bahkan sampai disampaikan to nek kowe arep pol-polan bengi. Ya kan, nek arep pol-polan bengi Ramadan 10 malam terakhir arep pol-polan silakan. Begitu. Bahkan Jumat kemarin kita sampaikan surat Jumat itu 9 dan 10 harus dibaca secara imbang ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah al-ayat. Terus lanjutannya ayat berikutnya fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Itu artinya itu. Oke.
Kemudian dalam muamalah juga dilarang kelas untuk israf. Israf iki pul-pulan yo antek lali lagi ibadah. Ya, lali lagi ibadah mung golek bondo ra gelem leren. Tapi yang jelas itu saya tegaskan, sekarang itu saya tegaskan, menguatkan, ini menguatkan bahwa Rasul kita itu memang tajir. Kalau dikatakan Rasul kita itu miskin itu salah. Sejak dari pakaiannya seperti kita berjahit, mari ya kita sampaikan ya, pakaian Rasul itu berjahit. Kalau pergi kemana-mana pakai sepatu, ternyata setelah kita telusur yang namanya kuf itu kalau sekarang itu memang pantofel kulit. Kuf itu adalah pantofel kulit bahasanya sekarang. Parfumnya juga bermerek yang namanya adalah parfumnya itu kasturi yang 1 ml masih saya tak mencari tenan senengane Rasul nganggo parfum apa kasturi Pak. Kasturi regane 1 ml piro patang 420.000 sak ml. Padahal nek jumuah karo nek pas haji ora mung disemprot-semprotke ning tutupe dibuka disuntak ning rambut men menetes ke bawah. Maka niku nek jane kepengin niru Rasulullah sesuk jumuah parfumnya dibuka disuntak ning sirah. Jare nyonten Rasul. Kemudian macam-macam perang dan sebagainya. Oke. Itu tentang risalah Islam berkemajuan. Kemudian nampak sekali nek jan awake dhewe iki wong Muhammadiyah, wong Islam berkemajuan itu benar-benar rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tekane awake dhewe nang tangga tekarone masyarakat merasa nyaman, merasa membutuhkan. Iso dadi kepenake lingkungan. Karena apa? Setelah kami melihat dalam perjalanan kami diberi amanah itu, kadang-kala mungkin karena kebablasan ekstrimnya itu akhirnya lingkungan menjadi tidak nyaman dengan kita. Berilah kesempatan pada masing-masing dan kita punya prinsip. Ketika kita punya prinsip, insya Allah lingkungan akan mengapresiasi dengan sebaik-baiknya. Rumah saya Kulon Progo, kelahiran saya Kulon Progo, itu 95% Nahdliyin. Ketika saya remaja dulu saya tetap juga menjadi ketua Resma. Bapak sampai wafat juga walaupun pimpinan ranting, padahal masjid itu memang masjid Nahdliyin. Bapak juga ketua pimpinan ranting tetap diberi apresiasi sebagai ketua takmir sampai wafat. Sekarang lurahnya adalah harian PDM Kulon Progo. Nanti sore rumah saya dipakai untuk rapat tim ses PKB Kulon Progo. Pingin ngobel mah, orang pendopamu tak nggo rapat tim ses gonen. Nyaman kan? Gonen. Yang aku kapan kan besok pagi akan saya pakai untuk silaturahmi kemarin Ustadz saya Rajan, Ustadz udah saya tunjukkan itu. Besok pagi kan saya pakai tapi sore nanti baru ngomong satu sore tak mau ganti bisa PKB monggo ya bilang. Konan itu urusannya masing-masing. Karena kemarin juga mereka mensukseskan ketika kita punya kader terbaik kita PDM Kulon Progo bisa menjadi lurah di penduduk yang mayoritas adalah nantinya. Tuh. Tadi sudah Islam dengan pendekatan tadi. Nah, ini termasuk ini yang nomor 2 akan saya lanjutkan lagi. Menghindari cara memahami Islam dengan apologetik, dogmatis, hitam putih, ya. Ternyata ketika kita dogmatis itu karena kita tidak membaca secara banyak. Saya itu sering kok diingatkan apologetik, dogmatis, contoh-contoh walaupun nanti di bawah saya sampaikan. Awal PWM aslinya saya itu memang senang kerawitan ya. Senang kerawitan sebelum saya menjadi ketua PWM, bahkan waktu itu saya menjadi bendahara pas Milad Muhammadiyah di Seporto. Nah, saya di depan Seporto itu gawe nyuguh kehadiran para tamu, itu kan saya gambar. Kok ono sing WA. Wong kok ora ngerti mesake wis kok ditutuki lho ngono. Nek gambarane ditutuki to. Setelah jadi ketua PWM nyekel wayang
karena SMA Muhammadiyah 5 itu SMA seni budaya, itu kan waktu itu adalah pentas seni. Pentas seni itu nek bahasa bisnisnya jadi promosi kan. Nah, saya kan menyerahkan wayang, ya menyerahkan wayang kalau waktu itu kalau nggak Kresno ya, kalau nggak Kresno siapa saya lupa, saya serahkan ke dalam kan ini difoto, diviralkan. Itu saya WA, penghambat dakwah Islam di Pulau Jawa adalah wayang. Itu yang namanya kita hitam putih. Dihindari. Ini risalah Islam berkemajuan yang sudah diputuskan di muktamar. Berikutnya, ya termasuk ini bertahan, tidak mau berubah jumud, enggan melakukan kritik terhadap diri sendiri, muhasabah. Termasuk mulai hari ini kami mohon di WA kita tidak perlu mengecam, apalagi tadi mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikkan, di azab Allah dan sebagainya, kita tidak pernah tahu. Itu cukup untuk diri kita sendiri, otokritik untuk diri kita, kecuali memang itu intern pimpinan rahim, enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, menghindari cara memahami Islam dengan pendekatan ideologis konflik, mencari perbedaannya. Nek boleh perbedaannya kabeh itu ana perbedaan. Wong sama-sama kita saja ada perbedaannya kok sesama memahami tajik. Apalagi nanti kalau sudah sampai kepada hal yang tinggi. Sampai sekarang itu belum bisa menemukan loh sesama tajik saja Ustaz Satria. Ada yang mengatakan Arab tawaf kudu wudhu. Ning nek wis muter. Nek wis muter kok batal. Itu nek hitam putih memang kon wudu. Yo sewu, nek pisanan nang Mekah ora wani lho wudu. Nek wis tawaf sunah wani, nek bendina nek kono wani, ning nek pisanan bleng ora wani arep wudu dhewe. Ojo nek yo sing kon ngeterke pembimbing aneh mangke jamaah kabeh ngetutke ning wudu. Karena saya sering juga, Pak aku batal terus kan. Aku ngeterke aku ngarep dhewe, aku nek wudu nek kabeh jamaah ngetutke kabeh niku. Itu sampai sekarang. Oke. Kemudian juga ini biner, benar salah, kacamata kuda. Ya kacamata kuda itu kan. Tolong kita harus melihat sisi kehidupan. Ternyata kan memang asbabun nuzulnya ada, asbabul furujnya ada. Kan gitu. Tentang orang jalan pun nanti ini urusannya Ustaz Satria. Oke, terus saja dan seterusnya, kapitalis, komunis dan sebagainya. Kemudian bijaksana. Nomor 3, kita harus bijaksana. Bil hikmah itu tadi ya. Memang betul yang kita pilih wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Oke, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita total cumanya juga ada yang namanya bil hikmah wal mau'izatil hasanah dan sebagainya. Oke. Ya. Jadi memang Ali Imran itu kan disebutkan amar ma'ruf nahi munkar tapi dilanjutkan dengan hikmah hasanah. Berikutnya adalah dakwah berbasis budaya. Itu yang perlu kita kuatkan. Tadi saya jemput Pak Rudi di perjalanan sambil nyetel Ustadz Ma'ruf Islamuddin yang cara dakwahnya itu menggunakan basis budaya karena selalu diselingi dengan campur sari itu kan, campur sari. 3 keywordnya tadi, kata kuncinya ternyata pasang-pasangan itu selalu ada. Ati Allah wa ati Rasul tidak boleh ditinggalkan. Kalau memang kita taat pada Allah juga taat pada Rasul. Terus akhiri sholat waktu zakat. Ternyata sholat itu juga akan sempurna kalau zakat. Nah, kabeh zakatnya kan kita berarti kita orang berkecukupan. Yang terakhir adalah berbakti kepada, bersyukur pada Allah dan kepada orang tua. Waskuril apa itu? Wa qadara ala ta'ala wa bil walidaini ihsan. Lupa intinya adalah kita itu harus bersyukur kepada Allah dan pada orang tua. Gimana Ustaz Satria? Awalnya jadi intinya bersyukur kepada Allah juga kepada kedua orang tua. Itu tentang budaya. Nanti akan kami lanjutkan sesi kedua kalau tidak ada yang bertanya. Tapi kalau ada yang bertanya ya kita akan menjawab dulu. Sesi kedua, kalau kita di judulnya adalah Risalah Islam Berkemajuan, kemudian dilanjutkan dengan isu-isu strategis khususnya untuk mengisi keistimewaan ini. Mungkin sesi 1 itu dulu yang kami sampaikan. Kalau tidak ada yang bertanya akan kami lanjutkan tentang isu-isu strategis. Monggo Bapak.
Pertama dua aja. Yang pertama untuk wanita, pertanyaan apakah lupa? Ya benar. Karena sudah beberapa kali saya mengingatkan bahwa kalau ada makalahnya itu loh. Jadi sudah 4 kali ini. Pertanyaannya apakah lupa apa memang tidak? Ya atau gimana? Tapi dulu di iya ada di sidang itu. Itu pertama. Yang kedua untuk Ustaz. Tadi disinggung masalah tidak boleh menyalahkan orang lain ya. Ini kok repot ya, kalau amar ma'ruf nahi munkar gimana tuh ya? Misalnya orang di tengah sholat menghadapnya ke barat lurus, seharusnya kan ke sana. Kita ingatkan harus ke sana. Apakah seperti itu? Nggak boleh, artinya itu benar nggak salah, misalnya sana. Itu aja masalah amar ma'ruf nahi munkar dan itu kaitannya dengan tidak boleh menyalahkan orang lain. Masih. Matur nuwun. Langsung nggih. Makalah langsung kami tinggal. Makalah langsung kami tinggal. Menyalahkan itu yang ekstrim tadi nggih. Untuk hal yang sudah paham, Mas, berarti keliru. Wah, soalnya berarti kan mati dono. Tapi hal yang kecil tadi yang kadang menyakitkan itu, kalau perlu ya biarkan saja, kita pahamnya implementasinya memahami fikih ibadah juga beda-beda. Contoh, saya pernah diingatkan, saya itu sholat pakai kaos kaki. Diingatkan, Mas, kaos kaki ini dicopot kita tetap lemah, aku sing ngeliki sapa wae tak copot. Tapi yang ekstrim tadi itu sampai tadi yang mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikan, apalagi orang lain. Kalau kajian PNM boleh, ini termasuk musyrik, ini termasuk kafir, itu boleh. Tapi kalau pengajian umum, jamaah umum itu tidak akan mereka itu pindah walaupun kita itu mengungkapkan dalil yang paling hadis yang paling sahih pun. Contoh, wis kebacut yakin nek tarawih kudu ping 21 mbok hadis kabeh di kuwi ora mau dhewe njuk ndak 11 tidak, malah semakin menjauh. Masjid tempat saya itu menghargai kok mereka. Masjid tempat saya itu begitu 8, walaupun memang juga ada tabrak hadis lagi. Nek nilai tarif ping 11 iki ya kudune papat telu. Nek gen kula kan loro 8 terus loro siji leren ganti imam atau imam lanjut atau jamaah kurang. Karena langsung nanti dilanjutkan selikur. Nek subuh jam betul-betul manut. Nek sing imam ora kono ya manut ora kono, nek sing imam kono ya ngetutke kono itu. Nah, monggo artinya ini kalau memang internet masjid Muhammadiyah jamaah sudah paham semua harus memang 11 harus itu memang tanpa proklim nggak apa-apa. Kita kan tergantung pada masjid kita, lingkungan kita, tetangga kita dan sebagainya. Itu, ya. Jadi makalah itu kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengatakan itu hubungan Muhammadiyah dengan wayang itu tadi. Bagaimana itu pendekatan Muhammadiyah ini? Ayo kalam. Matur nuwun. Jadi selagi itu memang urusan muamalat dan masih khilaf yang monggo diinterpretasikan sendiri-sendiri. Bahkan kalau menurut selama ini kan memang juga tidak dilarang juga kan. Kita punya sekolah itu, tajik juga tidak melarang, termasuk ada lembaga seni budaya dan olahraga. Kalau wayang saya kira di Muhammadiyah clear ya, di Muhammadiyah adalah clear, tidak diharamkan dan sebagainya di Muhammadiyah. Yang mungkin masih menjadi perdebatan itu kan kalau penarinya adalah perempuan dewasa mungkin ya, itu menjadi perdebatan. Tapi kalau wayang monggo bahkan syukur itu bisa dimodifikasi. Nek dalangi awake dhewe, saya kira nanti menjelaskan pesan-pesan moral di situ termasuk wayang uwong. Loh, mari kita ceritakan. Nek wayang uwong ora Muhammadiyah, ora LSBO, Bagong karo Semar modele ketok. Ning gandeng wayang uwong wayange itu kepala sekolah SMK Muhammadiyah 1 Bantul, kemudian Semare kuwi anggota LSBO PDM Bantul, arepa Bagong Semar modele ora ketok. Termasuk kata yang paling jitu saya betul-betul ingat itu nek awake dhewe sing ceramah Ustaz Satria bisa di pandemi itu kata-kata waktu tampil wayang itu penontonnya kan seniman-seniman dan tidak semuanya muslim, tidak semuanya Muhammadiyah bahkan masuk ke UAD nonton begitu. Itu kata yang paling
awake dhewe kuwi ini semari. Nek ten wong Islam arep dadi wayang ini ki yo oleh sesuk bakal kabeh seniman kuwi sesuk mlebu swarga. Ngono kabeh bareng amin ning yo salat. Gitu kan? Itu luwes sekali. Itu luwes sekali. itu yang namanya pendekatan. Dulu saya pernah disambut sama dalang. Nggih. Wah, saya ini wong dalang ning Islam. Tapi saya belum bisa meninggalkannya gitu tentang kejawennya itu. Oh, jadi dan dia pernah berjumpa dengan istrinya yang istilahnya itu di kuburan itu, dengan tangan itu betul terjadi itu. Jadi keyakinan dia itu kita itu tidak bisa menghilangkan keyakinannya itu. Lah itulah yang namanya kualitas jamaah itu kan beda-beda. Yo nek sing jamaah Sabtu pagi ku arep diceramah kenceng-kencengnya ya dimusrik-musrike barang kuat yo. Di kafir-kafir kira apa-apa. Nek beliau itu kan itu kan jamaah Rasul juga boleh tak aku ki izin mendem ya Rasul oleh salat oleh. Nek wis salat sesuk nek salat ki aja mendem kan gitu toh. Itu bahasa simpelnya kan begitu. Ana cah cilik pipis ning masjid. Kowe nek cah cilik pipis gek digrujuk banyu wae kan gitu. Ora diunek-unek. Lah saiki mek cah cilik dolanan lu dunok-dunok. Kowe ku nduk kudu jak nang masjid ora kusuk dan sebagainya. Begitu. Termasuk ini di sini ada yang namanya itu adalah untuk ramah lingkungan. Masjid kita sudah disiapkan itu dicontohi muga nek ana sing kursi roda iso mlebu, toiletnya juga begitu. Nah, tiba-tiba ada orang ke masjid pakai kursi roda dinajis-najiskan. Masjidil Haram itu lebih suci daripada masjid itu. Semua pakai kursi roda juga boleh masuk. Termasuk kursi ya. Kursi sekarang itu kan masjid banyak yang diisi kursi yang bisa dilepas itu. Nek sing senior kuwi nek lagi bagus banget ya ora iso ngadeg kok. Itu yang namanya ramah. Kita sudah siapkan sekarang kan sudah ada kursi-kursi yang sangat fleksibel, akomodatif. Orang ganggu sok gitu. Orang ganggu sok nek kepengen pas salat, nek kok kepengen pas salat tetap posisi sempurna ya karek disendeke nyinggir ning nek dilalah rapat kok pas salat tetap lenggah nganggo kursi. Kita contohkan di PWM sudah dicontohkan oleh Majelis Tabligh. Itu yang namanya benar-benar ramah. Termasuk alhamdulillah masjid di sekitar saya ketiga-tiganya terutama yang dua itu alhamdulillah sudah benar-benar akomodatif. Satu yang lama adalah namanya Masjid Al-Musyawarah. Masjid Al-Musyawarah itu awalnya dulu karena 2 lantai, awalnya dulu putih di atas, bapak di bawah. Tidak saya bilang gitu. Risiko ibu di atas. Nek memang menghargai ibu tetap seperti yang dituntunkan Rasul, bapak depan, ibu belakang, sing ngocah no. Akhirnya juga begitu. Terbaru masjidnya Prof. Haidar Nasir namanya Masjid Husnul Khatimah juga 2 lantai. Itu tetap ibu di belakang, bapak di atas, nek ramot jenong tunggah. Itu kan lihat dari kaitannya dengan kenyamanan dan keamanan. Termasuk PWM ini karena memang dulu didesain tangganya itu tinggi loh, juga karena digawe tahun 1990. Monggo kalau memang tetap nyaman di aula Sabtu pagi nggak apa-apa. Kalau memang merasa akan enak di masjid, monggo terserah. Kalau memang di sini tidak ada kesulitan, monggo. Cuman ini memang 90 itu belum aksesibel orang berkebutuhan khusus. Artinya kalau jamaah ini yang pakai kursi roda memang tidak bisa ke atas kecuali diangkut, itu kecuali diangkut. Tapi kalau yang di masjid Sujak kita pakai kursi rodanya boleh langsung masuk, pintu tinggal dibuka masuk. Ini kemarin sudah oleh Ustaz Satria sudah disiapkan, gitu. Lanjut? Ya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Yang saya tanyakan itu yang kalau nggak salah yang ayat al-Qur'an ini ayat al-Makasih wa kitabullah wa sunnatul rasul itu kalau nggak salah itu kan ketika Rasul sudah tadi yang terakhir ini mungkin Ustaz bisa memberikan ini bagaimana Al-Quran itu menjadikan way of life domain hidup itu kepada Al-Quran, Al-Hadis, ijma masalah bukan. Jika nanti indah sekali paling tidak jamaah muadzin itu sederhana saja. Oh, artinya kan itu sudah tidak bisa jalan. Yang bersama dengan kasih yang terlihat dan tersederhana.
Dua, saya nambahkan mungkin bukan berarti saya tahu. Sebenarnya kalau contoh dakwah Muhammadiyah berbudaya itu sebenarnya cukup yang besar luas itu. Sultan Agung Mataram itu kan dengan wayang itu hanya nanti ada batas-batasannya. Kita misalnya lah kan, misalnya maaf kalau di keraton itu ada apa beta gitu ya. Hanya mungkin pemahaman itu yang sejuk, yang indah, tidak masuk karena kafir kamu salah. Boleh kalau itu indah, tapi kalau yang sepanjang umum itu nanti Rasulullah itu indah sekali ketika dicaci, disadarkan, tapi masuk Islam. Nah itu bagaimana indahnya Muhammadiyah. Terakhir agak ada ya. Saya pernah rapor datang di Hizbut-Tahrir. Nah itu hari Pak ada di UIN pernah, di Jepang juga pernah. Saya katakan, Anda itu sudah dicap dan Anda Hizbut-Tahrir. Saya pernah belajar di sana. Kalau ingin sukses dakwahnya, itu tolong contoh Muhammadiyah, contoh NU, dan apa? Artinya saya memberi nasihat kepada pimpinannya, tolong tidak merubah negara ideologi, tapi Anda masuk di pengambil kebijakan. Tolong Anda dulu di DPR, MPR, Menteri, bahkan presiden. Itu Pak Islam nanti. Jadi bagaimana Muhammadiyah indah. Matur nuwun nggak lali karena awet Pak. Yang pertama, bahkan ini pesan betul Prof. Haidar Nasir. Tolong Al-Quran dan Al-Hadis ini menjadi way of life, tidak hanya untuk membenarkan dasalah, terutama ibadah mahdhah. Wal mahdhah, muamalah. Jadi ini bukan hanya sekedar untuk persiapan ketika besok di hadapan Allah, tapi juga memandu dalam keseharian ini. Itu pesan betul oleh Prof. Haidar Nasir. Nah, bisa menjadi way of life karena berarti memang adaptasi dengan lingkungan. Ya, maka mulai saat ini kita mau mencoba Al-Quran menjadi way of life. Dibaca indah, dapat pahala, tapi diterapkan jelas pahalanya lebih berlipat-lipat. Nah, di situ 90% muamalah. Sholat cuma akimi sholat titik, gitu kan? Tapi tentang perdagangan bisnis sampai wailul lil mutaffifin dan seterusnya, itu kan sampai detail ya. Itu artinya memang betul-betul menjadi way of life. Tentang wayang budaya ini kami lanjutkan tentang risalah Islam berkemajuan, terutama keistimewaan. Tahun 2015, 16, 17 saya memang mendampingi PRA Taman Tirto Utara untuk bahan diskusi Ba'da Isya di rumah. Kamu harus bisa mengisi keistimewaan, dan ini juga di Muslim DIY juga kamu harus mengisi keistimewaan. Sing lainnya memang caci muni dana kuwi nggo gawe kemusyrikan, nggo gawe TBC macam-macam, kamu nggak usah ikutkan. Tapi yang penting kowe iso melu njupuk kono nggo gawe membentengi kemusyrikan. Ternyata 2015, 2016, 2017, 2018 itu karena saking bingungnya Lin mengentekkan. Bahasa Indonesianya apa mengentekkan? Saking bingungnya Lin menghabiskan dana itu, proposal apapun masuk. Boleh. Sampai 2014 istri meminta gamelan, dikasih 2 pangkon. Lah kok 2019 itu kan agak patang tahun sing biyen rusak iki ditelepon meneh saka dinas kebudayaan. Bu ngejokno meneh. Lah biyen rusak apa iki jono jatah. Sekarang punya 2 pangkon lah kok ngomong nih. Gamelan patang pangkon mah kebak niku. Sing 2 pangkon go kampung, sing 2 pangkon go SD. Lah dhewe kebak 2 pangkon iku kebak sampeyan ten iki. Itu. Orang yang nggugat budaya, nggugat masyarakat juga boleh. Bu ngejokno sapi, oh ya, piro 6, ngejokno 6. Menjelang detik-detik mau diantar, Bu direvisi proposal. Piye maksudnya? Iki ana 17, maksudnya yo digawe 17. Oh ya 17. Lha ngerti 17. Menjelang detik-detik itu. Berikut lagi, Bu iki wedhus piro? Yo jamaahmu piro? Jamaahku 17. 18, yo 18. Lha ngerti? Lah kok 40 sisan yo meneng. Semua itu bekas-bekas artefak, bukti fisik tentang akses dana Israel sampai sekarang masih. Dan memang tidak hanya untuk sesajen saja, karena sing njaluk sesajen ya diwehi sesajen. Nek sing njaluk uga pengajian ya diwehi pengajian. Sampai
Dinas Kebudayaan Bantul itu ngomong, "Bu, iki nggo pentas selawi itu nang ngejokno." Pentas apa ya ngono? Yo mikir, nek nggo genger semek TK oleh. Njok nggo genger semek TK. Padahal TK wis disemekke. TK-ne tak semekke meneh. Wong semek kok iki. Ora apa ora semek. Selawi itu nggo pentas cah cilik-cilik main pentas. Lho, wong main pentas cah cilik buka kanggo kok selawi itu. Ya turah to. Maka sampai itu peresmian TK pentas TK wong tuanya ra dijaluki duit bali nggawa nasi kotak snack. Yang semua yang ada dikasih uang saku karena ada MA-nya. Termasuk ranting-ranting tiba-tiba suatu saat sang isi pengajian itu aneh, kaget saya. Wah, pengajian kok nganggo kursi bali ini nggawa kotak kayak NU. Pak, ini karena dana makanya itu ada biro fundamental, Pak. Oh, ngono toh. Setelah pulang, Pak tanda tangan. Aneh biasanya nek ngundang PRT aku bisa sangoni amplop ikut tanda tangan. Oke, tangan kok bisa bilang gitu. Ternyata boleh. Itu artinya ketika kita menghadapi sesuatu belum paham langsung tiba-tiba ada hadapan. Setelah ini mau musran kan bikin LPG. Tadi pagi itu yang mengakses dana kira-kira berkisar antara 500 sampai 600 juta. Dan itu begitu hari-hari terakhir bahkan aneh mereka saking kesusu nih. Proposalnya antara ini judul-judulnya itu kok. Gambarnya ngarep sapi juruki wedhus, lampirane wedhus, metune wedhus. Iki piye to? Kok karo susu-susu sing wingi men kopi pas nang ngarepe kok nulis penting tak metu wedhus lho. Itu. Nah, maka tadi sampaikan biaran saja mereka mau ngubengi benteng ya sak karena sing penting kita tidak ikut. Dan ketika kita memang menunjukkan hikmah itu. Maaf. Ketika ayah wafat itu kan ada orang yang datang. Mas lu oleh do teko oleh. Wong kok do teko. Datang. Kiainya tadi namanya Kiai Haji Jabutin, namanya Kiai Haji Jabutin datang dan kelompok Yasin nanya. Do teko kabeh bilang. Iki aku kon ngomong, terus jenengan to aku manut pokoke terserah. Pengajian bae yo monggo. Jadi kelompok Yasinan yang datang juga ianya sendiri ngerti bahwa saya ketua anggota PWN, akhirnya orang Yasinan pengajian. Nah, karena saya juga menghargai beliau. Itulah indahnya yang namanya hikmah tadi. Ini hadap-hadapan. Yo kabeh itu nesu kok. Ning TV nesu kok pamane tak satria itu keyakinane opo yo tak bantah macam-macam. Yo sakarmu to kowe apa atakian le ngacungke lekas. Pas asyhadu alla ilaha illallah boleh ngacung nabi salam yo sakarmu. Tapi pas pengkajian kasih bicara tentang kaifiat tata cara salat sesuai Rasul kita sampaikan. Tapi dalam implementasinya nanti omong-omong dengan hikmah kalau ketika mengingatkan itulah. Nah, ini yang endingnya sebenarnya karena tinggal 4 menit bahkan sudah juga dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kami berharap kita harus mengisi keistimewaan ini. Kalau tidak nanti kita hanya berhadapan-hadapan terus. Ini putusan Muslim Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu kita harus mengisi tentang keistimewaan. Nah, sehingga apa? Bagaimana cara dengan bijaksana ikut berpartisipasi? Tidak hanya Danais ya. Kalau kemarin saya ketika silaturahmi audiensi dengan panitia radio keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau mengatakan ini nanti sing maknyus harus di backup oleh keistimewaan itu adalah balekke budaya Jawani, orang Kejawen ya. Balekke budaya Jawani. Karena apa? Jangan kepala biro bina mental yang ikut menyeleksi proposal keistimewaan itu ya wong Muhammadiyah kok. Panitia radio itu juga orang cerdas kok. Tidak hanya kalau memang keistimewaannya diambur-amburkan itu juga mereka mesake kok. Nek sultan itu memang manut saja kok. Dan kita memang tidak pernah meminta. Dan yang minta itu ya memang nggo gawe wiwitan, nggo gawe sesajen macam-macam. Ya lek njaluk kuwi ya diwae kuwi. Kalau kita itu memang meminta, nah itu monggo kalau memang nanti akan mengajukan lewat kelurahan ya memang harus lewat kelurahan atau ditandatangani oleh DPRD atau DPR provinsi terutama. Itu sudah diteleponi sekarang Bu, istri itu karena namanya wis nyantol itu, Bu iki ana keistimewaan 2023 lan 24 ana Jogja apa? Sampai ditanya begitu. Temanya tahun ini apa? Balekke budaya Jawa. Budaya Jawa ini bahkan mungkin bagi pelatihan carane ngladeke wedang,
dodok Sinoman. Nah, Pranata dicara Jawa. Sebab kadang cah nom saiki iki ya ora dok, kocone cah nom sing kowe ya ora dok kok. Wong jelas ketua PW. Ora apa berarti minta dihormati enggak ya, tapi memang menjadi tidak nyaman. Wong jelas itu ketua PWN diundang terus kon ngesmekke. Wong cetha ning gurine wis ditutke kokang. Lah kok liwat daftar hadir itu dicegat kon tanda tangan duwe seneng. Mesti kan ngerti. Tas dek kene ya tak tompo tetep. Terus lagi acara semakan dikasih seneng acara. Ki kok iki bar acara aku jeko munggah jeko ngunding kita. Lah kok senenge dolongke Pak seneknya lupa. Iki berarti nabrak. Yo saya orang dalam rangka minta dihormati enggak ya, tapi itu kenyamanan apalagi awake dhewe wong Jawa. Unggah-ungguh toto kromo ki dadi nyaman lan orani. Ya tetep sabawane kan ribeti to. Mosok terus mekke gunting kita kok kene nyekeli senek. Oke, lah nek cerdas cetha wong ana sopire, ambek diulungke nggon sopire. Bahkan aku ramai cerdas nih jane iki kebangetan ono kebangetan iki menurut saya apik kan. Kalau pengajian kan ya, bukan kalau semua ya. Semua kalau nek nong aum saya tanda tangan, kalau kita saat nek nong cabang ranting kan saya nggak mau menerima. Itu di baik buahnya pakai mobil tekan nong orang propek, waduh ya suka aja. Itu kan yang namanya Jawa itu tadi. Kurang kejawen. Monggo itu akan dikembalikan lagi, akan dibiayai dengan keistimewaan. Itu nanti nyaman juga loh. Termasuk ternyata ketika kita pakai surjan itu juga dalam forum-forum tertentu enak loh. Bahkan kemarin diapresiasi ketika Olimpiade Budaya Jawa diisi ada Pak Menteri. Waktu itu masih Pak Mendikbud ya, Pak Muhajir Effendi Mendikbud, terus Dinas Kebudayaan Provinsi mewakili Pak Gubernur, terus saya diapresiasi. Semono kumo sing lematur ini Olimpiade Budaya Jawa sing lematur nganggo basa Jawa Pak Ketua PWN. Ternyata juga nyaman ya diganggo budaya. Apalagi kalau ngeterke SMA Muhammadiyah 5 pentas wayang. Kula matur kan mari basa Jawi nggih, mawi basa Jawi. Malah nate niku. Malam 1000 bulan wis entek iki. Malam 1000 bulan. Judulnya kan Malam 1000 bulan itu pas Ramadan. Ngisinya tapi lembaga seni budaya atau terus maca puisi macam-macam. Jane aku arep dikerjain. Coba Pak Ketua PWN puisi atau apa? Tapi enggak, saya langsung suluk. Sang soyotan warana apior soroteng lintang kumata titis sonyaman tiora atri lo merangkan daling apos pito wes kaget semua. Kita bisa suruh boleh melatih teman. Nah, itu nyaman tergantung melihat situasi dan kondisi. Mungkin itu saja, sudah sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.